Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai program linier bagian 4, yaitu tentang cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Untuk minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara menentukan DHP, cara menentukan ketidaksamaan saat diketahui daerah sayanya. Terus juga kita juga sudah belajar tentang sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Di sini kalian harus tahu dulu apa itu fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu adalah fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan itu bisa disimbolkan dengan f, x, y, atau z, atau z, x, y. Nah, fungsi tujuan di dalam program linier, dalam model matematika program linier, ada yang namanya fungsi tujuan dan kendala-kendalanya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang nilai optimum suatu fungsi objektif. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas model matematika program linier dan cara penyelesaian program linier. Nah, kita akan masuk ke langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Yang pertama yaitu menentukan DHP, daerah hasil penyelesaian. Ini kita sudah belajar pada pertemuan kedua di video program linier bagian 2. Kita sudah belajar cara menentukan DHP. Terus selanjutnya menentukan titik-titik koordinat pojok daerah hasil penyelesaian. Nah, ini nanti kita akan belajar cara menentukan titik koordinat pojoknya. Untuk langkah yang ketiga, mensubstitusikan titik koordinat pojok ke fungsi objektif. Nah, nilai optimum itu ada dua, yaitu maksimum atau minimum. Nah, misal yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum, berarti kita ambil nilai terbesar. Kita akan mengambil nilai terkecil jika yang ditanyakan adalah nilai minimum. Kita masuk ke contoh soal. Di sini nilai maksimum yang ditanyakan adalah nilai maksimum fx, y sama dengan 4x plus 3y di daerah yang diarsir adalah. Nah, di sini sudah diketahui fungsi tujuannya, fx, y fungsi tujuan yaitu 4x plus 3y. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Di sini sudah diketahui DHP-nya, jadi kita tinggal menentukan persamaan garisnya, persamaan garis. Kita sudah belajar tentang cara menentukan pertidaksamaan saat DHP sudah diketahui pada video pembelajaran yang bagian 2. Kita flashback lagi, dimana misal ada titik A di sumbu Y dan ada titik B di sumbu X, maka A ini akan menjadi koefisien dari X dan B akan menjadi koefisien dari Y. Maka persamaannya adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Untuk garis yang pertama di sini ada titik 2 dan 1. Maka diperoleh persamaan garisnya adalah 2x plus y sama dengan 2 sesuai rumus persamaan garis. Untuk garis yang ini ada titik
1 di sumbu Y ada titik 3 di sumbu X. Maka persamaan garisnya yaitu X plus 3Y sama dengan 3. Nah, di sini daerah hasil penyelesaiannya ada di bagian sini. Ada di bagian sini. Titik-titik pojoknya yaitu titik ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik pojok. Dimana di sini titik pojok yang ini adalah titik 0,0. Yang ini 1,0, yang X-nya 1, ini 0. Yang ini titiknya 0,1, X-nya 0, Y 1. Terus titik pojok yang ini berapa? Kita harus mencari titik pojok ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan substitusi dan eliminasi. Metode substitusi dan eliminasi. Kita tulis dulu persamaan yang pertama, 2X plus Y sama dengan 2. Untuk persamaan yang kedua, X plus 3Y sama dengan 3. Kita akan menghilangkan yang kedua nih. Menghilangkan X apa Y. Misal kita akan menghilangkan X, berarti kita harus menyamakan koefisien dari X. Di sini X-nya koefisiennya 2, di sini 1. Kita harus samakan dulu. Bagaimana caranya? Ya, yang bawah harus sama-sama 2. Berarti yang bawah harus dikalikan 2. Yang atas tetap 2, berarti dikali 1. Berarti yang persamaan 1 tetap 2X plus Y sama dengan 2. Untuk yang persamaan kedua, dikalikan 2 berarti 2X plus 6Y sama dengan 6. Kita akan menghilangkan nilai X, berarti di sini tandanya harus dikurangi. 2X kurang 2X 0. Habis kan? Lalu Y min 6Y, berarti min 5Y sama dengan 2 min 6, berarti min 4. Kita cari nilai Y, berarti Y sama dengan min 5 pindah ke ruas kanan, jadi pembagi, berarti min 4 per min 5, maka diperoleh nilainya yaitu 4 per 5. Untuk langkah selanjutnya, kita substitusi Y sama dengan 4/5 ke persamaan. Kalian ingin mensubstitusi Y sama dengan 4/5 ke persamaan 1 atau 2, terserah ya. Nanti hasilnya akan sama. Kita coba substitusi ke persamaan 1. Maka 2X plus Y-nya kita ganti dengan 4/5 sama dengan 2. 4/5 kita pindah ruas ke kanan, berarti 2X sama dengan 2 dikurangi 4/5. Diperoleh 2X sama dengan 2, ini kan sama aja 2/1. Di sini penyebutnya 1, sini 5. Berarti kita harus menyamakan penyebut. Sudah bisa kan operasi pecahan, berarti kita samakan penyebut yaitu 5. 5 kali 1, 5 bagi 1, 5 kali 2, 10. Jadi diperoleh 2X sama dengan 6/5. Jadi kita mencari nilai X, berarti 2-nya harus kita pindah ruas ke kanan, jadi pembagi, berarti 6/5 dibagi 2/1, jadi diperoleh 6/5. Pembagian pecahan berarti dikali dan dibalik. Pecahan yang di belakang dibalik, berarti 6 dibagi 2 berapa? 3. Di sini diperoleh X-nya 3/5. Berarti titik pojok ini yaitu
3/5,4/5. Lalu kita substitusikan titik-titik pojok ini ke fungsi objektifnya, ke fungsi tujuannya. Berarti di sini f x, y sama dengan 4x plus 3y. Di sini kita mempunyai 4 titik pojok. Yang pertama kita hitung dulu f 0,0 sama dengan 4 kali 0 plus 3 kali 0, itu 0. Untuk fungsi yang kedua, titiknya yaitu 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Kita substitusi X-nya 1, 4 kali 1 plus 3 kali 0 sama dengan 4. Untuk titik yang ketiga ada 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1. 4 kali 0 plus 3 kali 1 berapa? 3. Untuk titik yang kedua yaitu 3/5, 4/5 sama dengan 4 dikali 3/5 ditambah 3 dikali 4/5. 4 kali 3 12/5 ditambah 3 kali 4 sama 12/5, diperoleh 24/5. Berapa 24/5? Berarti kan 4,8. Nah, yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Berarti kita harus ambil nilai yang terbesar. Di sini kita peroleh yang terbesar berapa? Dari 0, 4, 3, dan 4,8. Berarti yang terbesar 4,8 ya. Berarti nilai maksimum dari daerah yang diarsir ini adalah 4,8. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan daerah hasil penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum 5x plus 2y adalah, berarti ini fungsi tujuannya. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Ini sudah diketahui di HP-nya, dan sudah diketahui persamaan garis. Berarti kita tinggal menentukan titiknya. Ya, seperti yang tadi harus kita ingat bahwa persamaan garisnya. Rumus persamaan garis AX plus BY sama dengan A kali B. Di sini A-nya 2, B-nya 1, A kali B-nya 8. Berarti di sini AX. Kita tentukan persamaan yang pertama, kita tulis dulu 2x plus y sama dengan 8. Persamaan yang kedua 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, kita tentukan titik-titik dari persamaan ini ya. Berarti di sini kan 2x plus y sama dengan 8. Saat x 0, y-nya 0. Saat x 0 berarti y-nya x-nya 0, berarti 2 kali 0. 0 plus y sama dengan 8. Berarti y-nya 8. Saat y-nya 0, berarti x-nya berapa? 2x plus 0 sama dengan 8. Berarti diperoleh 2x sama dengan 8. Berarti x sama dengan 4. Untuk persamaan garis yang kedua, 2x plus 3y sama dengan 12. Saat x-nya 0, y-nya berapa? Saat x 0 berarti 2x, 2 kali 0, 0 plus 3y sama dengan
12, berarti 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 3, 4. Saat Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya 0 berarti 3 kali 0, 0 berarti 2X sama dengan 12. X-nya 12 bagi 2, 6. Jadi sini diperoleh titiknya X0, Y-nya 8. Berarti di sini 8. Ini Y-nya 0, X-nya 4. Berarti di sini 4. Kan? Terus ini X0, Y-nya 4. X-nya 6, Y-nya 0. Berarti di sini 6. Lalu kita akan mencari titik pojok. Berarti di sini titik pojoknya sama ya, ada 4, sama seperti tadi ada 4. Ini 0,0, yang ini 4,0, yang ini 0,4, dan yang ini yang kita cari. Dengan eliminasi substitusi, di sini kita akan mensubstitusi dan mengeliminasi yang mudah. Gimana? Berarti kita langsung eliminasi ya. Di sini ada 2x, ini juga 2x. Berarti bisa langsung kita eliminasi, bisa kita dikurangkan. Berarti 2x kurangi 2x habis 0 kan? 3 min 3y, y min 3y berarti min 2y sama dengan 8 min 12 min 4. Berarti Y sama dengan min 2 pindah ke kanan. Itu min 4 per min 2. Diperoleh Y sama dengan 2. Ini kan eliminasi. Lalu kita substitusi. Substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan berapa? Coba kita substitusi Y sama dengan ke persamaan 1. Kalian boleh coba ke persamaan 2. Ke persamaan 1 berarti 2x plus Y. Y-nya kita ubah jadi 2 sama dengan 8. Berarti 2x sama dengan 2 pindah ruas ke kanan. Jadi 8 min 2. Jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 2 pindah ruas ke kanan, jadi pembagi 6 per 2, berarti X sama dengan 3. Berarti kita peroleh titik pojok di sini yaitu X-nya 3, Y-nya 2, berarti 3,2. Lalu kita substitusi ke fungsi objektifnya, berarti f x, y sama dengan 5x plus 2y. Kita substitusi titik-titik pojoknya yaitu F 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Boleh 0. Untuk F 4,0 titik pojok yang ini ya, 4,0 berarti X-nya 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Untuk titik pojok selanjutnya yaitu 0,4 sama dengan 5 kali 0 plus 2 kali 4 sama dengan 0 plus 8. Titik pojok 3,2 berarti kita substitusi X-nya 3 dan Y-nya 2. Diperoleh 5 kali 3, 15 plus 4 sama dengan 19. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti kita pilih nilai yang sudah kita hitung ini yang terbesar. Berapa yang terbesar? 20. Berarti nilai maksimum dari 5x plus 2y dari sistem ini adalah 20. Nah, nilai maksimum itu berada di titik
4,0. Berarti nilai maksimum atau minimum itu tidak selalu ada di titik yang kita cari, titik pojok yang belum diketahui. Jadi, tapi tetap saja kita harus mencari titik pojok tersebut. Kan bisa jadi nilai optimumnya ada di titik itu. Jadi kita tetap harus mencarinya. Contoh selanjutnya yaitu nilai minimum dari fungsi objektifnya 2x plus 3y. Sudah diketahui daerah hasil penyelesaiannya. Kita harus menentukan persamaan garisnya seperti yang tadi saya tulis ulang. Y ini X, berarti persamaannya AX plus BY sama dengan AB. Ini benar-benar harus kalian ingat. Untuk garis yang pertama ini kan di titik 4x plus 4y sama dengan 16. 4 kali 4 kan 16 ya. Ya kan? Bisa kita sederhanakan, kita bagi saja ini dengan 4. Berarti x plus y sama dengan 4. Untuk garis yang ini dimana garisnya tuh menghubungkan titik-titik 1,1, 0,0, 1,1, yang ini 2,2, yang ini 3,3, kan? Yang ini 4,4, 5,5. Berarti garis ini persamaan garis ini adalah persamaan garis X sama dengan Y. Bisa kita tulis X, Y pindah ruas ke kiri, jadi min Y sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Ada juga ini persamaan yang ketiga. Persamaan garis ketiga terus kita cari juga dimana ini titiknya 5, 4, Y nya 4, X nya 5, kan? Y nya 4, X nya 5. Berarti di sini persamaan yang ketiga bisa kita tulis 4x 4x plus 5y sama dengan 20. Nah, kita di sini diperoleh titiknya yaitu di sini kan titik pojok, berarti di sini titik pojoknya 0,4. Cuma ada 3 titik pojok, berarti titik pojok ini sudah diketahui ya, 5,5. Berarti kita nggak usah sih mencari persamaan garis yang ini, karena kan di sini sudah diketahui titik potongnya, sehingga kita hanya akan mencari persamaan titik pojok yang di sini. Gimana caranya? Yaitu melalui eliminasi dan substitusi persamaan garis ini dan persamaan garis yang ini. Saya hapus aja ya persamaan garis ketiga. Nah, berarti di sini diperoleh persamaan garis yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 4. Dan yang kedua yaitu X min Y sama dengan 0. Kita eliminasi dulu yang Y. Misal yang Y dulu yang kita hilangkan. Di sini ada Y min Y, berarti tandanya yaitu dijumlahkan X plus Y. X plus X berarti 2X. Y plus min Y berarti kan sama aja Y kurang Y 0 sama dengan 4 tambah 0 4.
Jadi diperoleh X sama dengan 4/2, yaitu X-nya ya, dapat 2. Kita substitusi X sama dengan 2 ke persamaan 2 ya, misalnya kita substitusi ke persamaan yang kedua. Berarti X-nya 2, berarti 2 min Y sama dengan 0. Min Y sama dengan 2 pindah ke kanan, jadi negatif. Nanti diperoleh Y sama dengan min 2 per min 1, berarti Y sama dengan 2. Jadi diperoleh titik pojok yang ini, satu ini, yaitu 2,2. Lalu kita substitusi ke fungsi objektifnya, dimana fungsi objektifnya yaitu 2x plus 3y. Titik pojoknya ada f, 0, x-nya 0, y-nya 4, berarti 2 kali 0 plus 3 kali 4. Itu berapa? 2 kali 0, 0, 3 kali 4, 12. Untuk titik pojok yang selanjutnya 5,5 sama dengan 2 kali 5 plus 3 kali 5. Kemudian 2 kali 5 10 tambah 3 kali 5 15, yaitu 25. Untuk titik yang selanjutnya ada 2,2. 2,2 berarti 2 kali 2 ditambah 3 kali 2, berarti 4 plus 6 sama dengan 10. Yang ditanyakan nilai minimum. Mana yang sudah kita hitung ini yang hasilnya paling sedikit, yaitu 10. Berarti nilai minimumnya adalah 10 di titik 2,2. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nilai maksimum dari Z sama dengan min 3x plus 2y. Ini fungsi tujuannya. Mengenai syarat ini pertidaksamaannya, sistem pertidaksamaan linearnya. Berarti di sini kita harus mencari dulu titik-titiknya. 3x plus y sama dengan 9. Berarti saat x 0, y-nya 3 kali 0, 0, y sama dengan 9. Saat y-nya 0, berarti x-nya 3x sama dengan 9. X-nya 9 bagi 3, 3. Nah, di sini diperoleh titiknya 0,9 dan 3,0 untuk persamaan garis yang ini. Persamaan garis yang kedua, 5x plus 4y sama dengan 20. Berarti saat x-nya 0, y-nya 4y sama dengan 20, y-nya 5. Saat y-nya 0, berarti x-nya 5x sama dengan 20, x sama dengan 4. Jadi diperoleh titik 0,5 dan 4,0. Lalu kita gambarkan dulu di HP-nya. Sini titiknya 0,9. Misal di sini 9. 3,0, 3 di sini. Lalu kita lihat daerahnya, daerah yang diarsir. Ini kurang dari sama dengan, berarti di kiri garis. Kiri garis berarti di sini. Lalu untuk yang kedua 0,5. Dimana di sini? Ini 4,0, 4 di sini. Kita tarik garis. 5 di sini. Tandanya lebih besar sama dengan, berarti ke kanan. Kanan garis. Di sini. Syaratnya ada lagi x lebih besar sama dengan 0, berarti di kanan sumbu y. Kanan sumbu y berarti di sini.
Nah, manakah dari daerah ini yang terarsir oleh semuanya? Berarti yang ini DHP-nya nih. DHP. Nah, ini DHP. Berarti kita peroleh titik pojoknya yaitu 0,5, yang 0,9, dan kita harus mencari titik pojok yang ini. Berarti kita harus eliminasi substitusi persamaan garisnya. Yang persamaan yang pertama 3x plus y sama dengan 9. Persamaan yang kedua ada 5x plus 4y sama dengan 20. Kita samakan dulu. Misal kita akan menghilangkan y, berarti kita samakan nilai y-nya. Sini y-nya 1, ini 4, berarti harus sama-sama 4. 3 kali 4, 12x plus 4y sama dengan 9 kali 4, 36. Di sini tetap 5x plus 4y sama dengan 20. Kita kurangkan karena tandanya positif. 12 min 5 berarti 7x. 4y min 4y 0 sama dengan 36 kurangi 20 yaitu 16. Diperoleh x sama dengan 16 per 7. Eliminasi. Selanjutnya kita substitusi. X sama dengan 16 per 7 ke persamaan 1 misal. Berarti 3 kali 16 per 7 ditambah y sama dengan 9. 16 kali 3 berapa? 16 kali 3 50. 58 per 7 plus y sama dengan 9. 48 ya. 48. Berarti di sini 48 pindah ke ruas kanan. Jadi negatif, diperoleh y sama dengan 9 dikurangi 48 per 7. Di sini 9 sama aja 9 per 1. Berarti kita harus samakan penyebut. 1 sama 7 kelikatannya 7, berarti 7 bagi 1. 7 bagi 1. 7 bagi 1 7, 7 kali 9 63. 63 kurangi 48. Berapa 63 kurangi 48? Yaitu 15. Jadi diperoleh 15 per 7. Nah, berarti titik pojok yang ini yaitu 16 per 7, 15 per 7. Lalu kita substitusi ke fungsi z-nya. Z x, y sama dengan min 3x plus 2y. Jadi saat titiknya 0,5. Min 3 kali 0 plus 2 kali 5 sama dengan 10. Untuk titik yang kedua 0,9 sama dengan min 3 kali 0 plus 2 kali 9. Min 3 kali 0, 0, 2 kali 9, 18. Untuk titik yang ini 16 per 7, 15 per 7. Kemudian min 3 kali 16 per 7 ditambah 2 kali 15 per 7 sama dengan 16 kali 3 yaitu 48. Itu min 48 per 7 ditambah 30 per 7 diperoleh min 18 per 7.
Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Berarti kita ambil nilai yang terbesar. Berapa nilai yang terbesar? Yaitu 18. Berarti nilai maksimum dari sistem ini jika fungsi objektifnya min 3x plus 2 yaitu 18 di titik 0,9. Contoh yang terakhir, tentukan nilai minimum dari fungsinya ini 2. Fungsi objektifnya 2x plus 4y, syaratnya ini. Sama seperti yang soal sebelumnya, kita harus mencari dulu titik-titiknya. Sama dengan 20. Saat x-nya 0 berarti y-nya 5y sama dengan 20, y-nya 4. Saat y-nya 0, x-nya berapa? Berarti kan 2x sama dengan 20, x-nya 10. Untuk ini berarti kita peroleh titik 0,4 dan 10,0. Untuk persamaan garis yang kedua, berarti 3x plus 4y sama dengan 24. Saat x-nya 0 berarti y-nya 4y sama dengan 24, y-nya berarti 6. Saat y-nya 0 berarti x-nya 3x sama dengan 24, berarti x-nya yaitu 8. Nanti diperoleh titik 0,6 dan 8,0. Kita gambarkan dulu di HP-nya. 0,4, x-nya 0, y-nya 4. Terus x-nya 10, y-nya 0. Tanda ketidaksamaannya kurang dari, berarti daerahnya di sini. Kita arsir. Arsir daerahnya. Lalu yang kedua 0,6. 0,6, x-nya 0, y-nya 6. Kita di sini. Terus x-nya 8, y-nya 0. Kita tarik garis. Nah, di sini. Anggap aja ini garis lurus ya. Nah, ini 6, ini 8. Tanda pertidaksamaannya kurang dari, berarti daerahnya di kiri garis. Di kiri garis. Nah, ada syaratnya x lebih besar sama dengan 0. Berarti daerah x-nya ada di kanan sumbu y. Berarti kita arsir di sini. Dan y lebih besar sama dengan 0. Berarti daerahnya ada di kanan sumbu x. Nah, mana DHP-nya? Kita peroleh yang terarsir semuanya. Ini kan bisa ke sini nih. Bisa lurus sini kan. Yang kearsir semuanya berarti yang ini. Ini ya. Nah, di HP-nya ini. Berarti di sini kita peroleh titik pojoknya berapa? 0,0 di sini. Yang ini kan berarti titik 4. Berarti 0,4. Yang ini tadi 8. Berarti titik yang di sini yaitu 8,0. Lalu kita mencari titik yang ini. Eliminasi substitusi. Yang pertama kita eliminasi dulu. Persamaan garis yang pertama 2x plus 5y sama dengan 20. Persamaan garis yang kedua 3x plus 4y sama dengan 24. Kita samakan dulu. Di sini x-nya 2, ini 3. Biar bisa kita hilangkan x, berarti di sini kali 3, sini kali 2. Diperoleh 6x plus 15y sama dengan 60.
Yang ini 6x plus 8y sama dengan 48. Kita kurangkan 6x min 6x 0. 15 min 8 7y sama dengan 60 min 48 berarti 28. Y sama dengan 28 per 7, diperoleh Y nya 4. Y nya 4 ya. 28 bagi 7 14. 4. Kita substitusi Y sama dengan 4 ke persamaan 2 asal. Berarti diperoleh 3x plus 4 dikali 4 sama dengan 24. Berarti 3x plus 4 kali 4 16 sama dengan 24. 3x sama dengan 24, 16 pindah ke kanan jadi negatif. Jadi 3x sama dengan 24 kurangi 16 8. Jadi x nya sama dengan 8 per 3. Diperoleh titiknya yaitu 8 per 3, 4. Selanjutnya kita substitusi ke fungsi objektifnya, dimana fungsi objektifnya yaitu 2x plus 4y. Titik-titik pojoknya yaitu 0,0 sama dengan 2 kali 0 plus 4 kali 0. Titik pojok yang kedua yaitu 8,0. Berarti 2 kali 8 plus 4 kali 0. 2 kali 8, 16. Titik pojok yang ketiga yaitu 0,4. Berarti 2 kali 0 plus 4 kali 4. Berarti 4 kali 4, 16. Titik pojok yang terakhir yaitu 8 per 3,4. Sama dengan 2 kali 8 per 3 plus 4 kali 4. 2 kali 8, 16 per 3 plus 16 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, 16 per 1 berarti 16 kali 3 tambah 48. Diperoleh 16 tambah 48, 64 per 3. Ini berapa? 64 per 3, 21, sekian ya. Berarti di sini yang ditanyakan nilai minimum. Nilai minimumnya berapa? 0. 0 ini nilai minimum. Nah, untuk nilai maksimumnya berapa di sini? Nilai maksimumnya yang terbesar berapa? 21, sekian kan. Berarti yang ini adalah nilai maksimum. Nah, sekian materi kali ini tentang menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.